Dunia modern bisa lumpuh bukan karena perang nuklir, bukan karena krisis minyak, tapi karena Asia Tenggara. Kawasan ini diam-diam memasok 90% karet alam dunia. Bahan yang membuat pesawat bisa mendarat, truk logistik bisa berjalan, hingga makanan masuk ke kota-kota besar. Pertanyaannya sederhana, tapi menakutkan. Apa yang terjadi jika perkebunan karet Asia Tenggara hancur dalam semalam? Selama ini, dunia terlalu sibuk membicarakan minyak, gas, atau bahkan litium sebagai darah peradaban. Tapi ada satu bahan sederhana yang jauh lebih vital, karet alam. Ironisnya, 90% pasokan hanya datang dari satu kawasan, Asia Tenggara. Dari Malaysia, Thailand, hingga Indonesia, jutaan hektar perkebunan karet menopang roda global. Tanpa kita sadari, fondasi dunia modern ini rapuh. Dulu, satu jamur kecil dari Amerika Selatan saja cukup untuk menghapus semua perkebunan, menghentikan pesawat di langit, membekukan logistik pangan, bahkan melumpuhkan rumah sakit. Sejarah sudah menunjukkan betapa rapuhnya industri ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap menghadapi bencana yang bisa lahir hanya dari daun yang menghitam? Kisah karet dimulai ribuan tahun lalu di benua Amerika. Bangsa Maya dan Aztec sudah mengenal getah putih dari pohon karet, menjadikannya bola untuk permainan ritual, sandal, bahkan wadah air. Bagi mereka, karet bukan sekedar bahan, tapi bagian dari kehidupan. Namun, dunia baru benar-benar tersentak ketika Eropa menemukannya. Abad ke-18, ilmuwan Inggris Joseph Priestley mendapati bahwa getah ini bisa menghapus tulisan pensil. Dari sinilah lahir istilah rubber. Revolusi industri lalu menjadikannya komoditas emas. Karet membuka jalan untuk ban sepeda, ban kereta, dan akhirnya ban mobil pertama di Eropa. Permintaan melonjak drastis. Pada akhirnya, 1800-an, lebih dari 90% pasokan dunia datang dari Amazon. Tapi kejayaan itu berdiri di atas penderitaan. Para pengusaha karet di Brasil dan Peru memperbudak penduduk asli. Di wilayah Putumayo saja, lebih dari 40.000 orang dibantai atau dipaksa kerja paksa. Seorang aktivis Inggris menyebutnya dengan getir. Dulu karet dikenal sebagai India rubber karena berasal dari tanah Indian. Tapi kenyataannya, karet ini bukan hanya menghapus tulisan, tapi juga menghapus orang Indian. Genosida ini jarang masuk buku sejarah, tapi meninggalkan luka yang dalam di Amerika Latin. Namun monopoli Amazon tak bertahan lama. Tahun 1876, seorang bernama Henry Wickham menyelundupkan lebih dari 70.000 biji karet ke London. Dari sana, benih ditanam di tanah jajahan Inggris di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, hingga Hindia Belanda berubah menjadi pusat perkebunan raksasa. Sistem kolonial melahirkan jutaan hektar kebun, dikelola dengan disiplin dan kerja paksa. Hanya dalam 3 dekade, peta dunia berubah. Brasil jatuh, Asia Tenggara bangkit. Pada 1930-an, lebih dari 90% karet dunia dipasok dari wilayah ini. Sejak saat itu, peradaban modern bergantung pada Asia Tenggara. Ironisnya, fondasi itu dibangun bukan hanya dari penderitaan kolonial, tapi juga dari satu kelemahan fatal. Semua pohon berasal dari biji yang sama, sebuah monokultur rapuh yang suatu hari bisa menjadi bumerang. Kita mungkin jarang memikirkannya, tapi karet ada di mana-mana. Satu mobil saja bisa berisi lebih dari 200 komponen karet. Dari ban, kabel, seal, bantalan, hingga suspensi. Pesawat terbang bahkan sepenuhnya bergantung pada karet alam. Ban pesawat tidak bisa diganti dengan sintetis. Kenapa? Karena saat mendarat, ban pesawat menghadapi suhu ekstrim, tekanan luar biasa, dan gesekan yang bisa meledakkan material biasa. Hanya karet alam yang bisa bertahan. Lalu, siapa yang sebenarnya menopang dunia ini? Jawabannya Asia Tenggara.
Thailand adalah produsen terbesar, menghasilkan hampir 4 juta ton per tahun atau hampir sepertiga dari seluruh pasokan global. Indonesia menyusul dengan sekitar 3,1 juta ton, menjadikannya produsen nomor 2 dunia. Vietnam berada di posisi ketiga dengan 1,2 juta ton. Meski produksinya turun, Malaysia masih jadi pemain penting, sekaligus pusat riset dan teknologi karet dunia. Bahkan negara-negara kecil seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar mulai ikut menanam, meski skalanya masih jauh. Singkatnya, hampir 70% karet dunia datang dari hanya 3 negara, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Dan disitulah letak masalahnya. Dunia modern yang besar dan megah, dari ujung barat hingga ujung timur, ternyata berdiri di atas bahu beberapa negara tropis yang sering dianggap remeh. Inilah pondasi global yang rapuh. Jika Asia Tenggara terguncang, dunia ikut runtuh. Memang dunia sudah berusaha mencari pengganti. Perang Dunia Kedua memberi pelajaran pahit. Ketika Jepang menguasai Asia Tenggara, Amerika Serikat kehilangan hampir seluruh pasokan karet. Panik, mereka menuangkan miliaran dolar untuk menciptakan karet sintetis. Hasilnya adalah styrene butadiene, karet berbasis minyak bumi. Tapi meski berguna, karet sintetis tidak pernah bisa menandingi kekuatan alami. Ia lebih cepat aus, lebih kaku, dan tak mampu menghadapi kondisi ekstrim. Singkatnya, tanpa karet alam, roda dunia akan berhenti berputar. Sebuah bahan sederhana dari pohon tropis yang mungkin terlihat sepele, ternyata adalah pondasi peradaban modern. Dan pondasi itu hanya berdiri di Asia Tenggara. Tapi inilah bagian paling menakutkan. Sebuah jamur kecil bernama South American Leaf Blight atau SALB hanya dengan menempel di daun pohon karet bisa menghancurkan seluruh perkebunan. Inilah penyakit yang meluluh lantakkan Amazon. Brasil, yang dulu menjadi pusat produksi karet dunia, kehilangan segalanya hanya dalam beberapa dekade. Bahkan hari ini, mereka bahkan tak sanggup menyumbang lebih dari 2% produksi global. Asia Tenggara memang selamat, tapi bukan karena lebih kuat, melainkan hanya karena beruntung. Jamur itu belum pernah menyeberang ke sini, padahal kebun-kebun karet Asia jauh lebih rapuh. Semua pohon di kawasan ini berasal dari benih curian Henry Wickham. Itu artinya genetiknya sama, sebuah cloning massal yang membuatnya sangat rentan. Jika satu pohon bisa tumbang, maka seluruh kebun bisa musnah. Sejarah memberi bukti nyata, Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, dan Raja Otomotif Amerika pernah mencoba menguasai pasokan karet dunia dengan membangun kota perkebunan bernama Fordlandia di Brasil. Di atas lahan 14.000 km persegi, ia menanam lebih dari 3,6 juta pohon karet untuk memasok ban mobilnya. Tapi proyek ambisius ini berakhir tragis. Pohon-pohon itu mati tersapu jamur leaf blight, menjadikan Fordlandia kota hantu yang ditinggalkan sampai sekarang. Dan dunia hampir saja mengulang bencana itu. Tahun 2019, epidemi penyakit karet melanda Thailand, negara produsen terbesar dunia. Dalam 6 bulan, jamur baru ini menghancurkan lebih dari 1 juta hektar kebun, membuat produksi nasional anjlok hingga 10%. Dampaknya langsung terasa di pasar global, harga karet melonjak, industri ban resah, dan ketergantungan dunia semakin jelas. Untungnya, penyebaran jamur ini berhenti karena pandemi COVID membatasi pergerakan manusia. Jika tidak, mungkin penyakit itu sudah menembus perbatasan, menyebar ke Indonesia, Vietnam, bahkan Malaysia. Inilah paradoks yang jarang disadari. Dunia modern yang megah, penuh teknologi, ternyata bisa runtuh hanya karena daun-daun yang menghitam di perkebunan Asia Tenggara. Bagaimana kalau hari itu benar-benar datang? Para ilmuwan memang sedang mencari jalan keluar. Ada tanaman gurun bernama guayule yang bisa menghasilkan karet, bahkan tanpa memicu alergi. Ada pula riset untuk memperbaiki karet sintetis agar lebih tangguh. Tapi semua itu baru percikan kecil, belum mampu menggantikan miliaran ton karet alam yang dipakai dunia setiap tahun. Kalau jamur leaf blight berhasil masuk ke Asia Tenggara, para ahli menyebutnya dengan istilah mengerikan, urban famine, kelaparan perkotaan. Kota-kota besar bergantung pada roda logistik. Tanpa bahan truk, tanpa sel kapal, tanpa kereta barang,
suplai makanan berhenti. Pesawat tak bisa mendarat, militer tak bisa bergerak. Rumah sakit kehabisan sarung tangan medis. Dunia bisa lumpuh bukan karena perang nuklir, melainkan karena sebuah jamur di perkebunan tropis. Dan yang paling rentan bukan hanya Asia Tenggara. Cina dan Jepang, dua raksasa industri otomotif Asia, akan terpukul keras. Pabrik mobil mereka membutuhkan jutaan ban setiap tahun. Amerika Serikat pun tidak bisa lepas. Meski memiliki industri karet sintetis yang kuat, mereka tetap mengimpor karet alam untuk keperluan militer, termasuk bahan pesawat. Eropa, dengan Jerman sebagai pusat otomotif, akan menghadapi krisis industri dan transportasi. Bahkan dampaknya bisa merembet ke politik global. Negara-negara industri akan berlomba mencari pasokan alternatif, membuka peluang konflik dan tekanan geopolitik. Asia Tenggara, yang sebelumnya dianggap pinggiran dalam percaturan global, tiba-tiba bisa menjadi pusat perebutan baru. Bukan karena minyak atau gas, tapi karena karet. Sejarah Portlandia sudah memberi pelajaran. Ribuan hektar pohon karet hancur hanya dalam hitungan tahun karena jamur kecil. Tapi hari ini, dunia masih mengulang kesalahan yang sama. Menggantungkan nasib pada satu kawasan, satu sumber daya, dan satu pondasi rapuh. Kita sering berpikir bencana besar datang dari langit, dari rudal, dari perang, dan dari krisis energi. Tapi justru bencana paling mematikan bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan. Dunia bisa lumpuh hanya karena Asia Tenggara kehilangan karetnya. Jadi, apakah manusia harus menunggu daun-daun itu benar-benar menghitam sebelum sadar betapa rapuhnya peradaban yang kita bangun?